My friend. Film dibuka di sebuah penjara, dengan keamanan super canggih. Kemudian, kita diperkenalkan dengan Ramon, seorang ketua mafia paling berpengaruh di Amerika. Diketahui kalau Ramon divonis penjara seumur hidup, atas berbagai kejahatan yang ia perbuat, terutama bisnis barang haram, yang berskala internasional. Akan tetapi, atas pengaruhnya yang begitu kuat, di dalam penjara tersebut, Roman malah diperlakukan seperti raja. Tidak hanya ditempatkan di dalam sel khusus, dengan fasilitas hotel bintang 5, dengan pengawalan super ketat, mengalahkan pengawalan seorang presiden. Tetapi Roman juga aktif mengelola bisnis haramnya di dalam penjara, dengan dibantu oleh pasukan polisi korup. Pada hari itu, penjara kedatangan puluhan napi baru, termasuk napi mantan seorang polisi, yang diketahui bernama Jack. Latar belakang Jack yang seorang aparat hukum, justru membawa kesialan bagi Jack, di dalam penjara tersebut. Ketika para napi baru lainnya melewati pemeriksaan dengan mudah, Jack malah justru sebaliknya. Jack diperlakukan dengan sangat kasar oleh para sipir di sana, terutama si kepala sipir yang diketahui bernama Ray. Jack Stone. It's like Green has a new girlfriend. You put a lot on board. Guards. Usut punya usut, ternyata Jack dipenjara akibat menghabisi seorang polisi dalam sebuah aksi perampokan bank yang Jack lakukan bersama gengnya. Itulah yang menjadi alasan Jack dibenci oleh para sipir. Nanti kita akan diberitahu alasan Jack melakukan aksi perampokan tersebut, dan tujuan utama Jack sengaja masuk ke dalam penjara ini. Setelah babak belur dihajar, Jack langsung dimasukkan ke dalam selnya. Jack satu sel dengan seorang napi senior, yang diketahui bernama Tommy. They smell fresh meat for the guards. Di keesokan paginya, kita diperkenalkan dengan Baron, yang seorang ketua geng napi, yang cukup ditakuti di dalam penjara tersebut. Karena ternyata, Baron adalah sepupu Ramon, yaitu si ketua mafia, yang dianggap raja oleh semua napi di dalam penjara ini. Seperti biasa, ketika ada para napi baru datang, Baron dan geng napinya akan memungut uang keamanan kepada mereka. Apabila ada napi baru yang menolak membayar uang jatah keamanan, maka bisa dipastikan penjara ini akan menjadi neraka untuk si napi tersebut. My friend. Para napi yang takut terpaksa mematuhi perintah geng Baron. Akan tetapi, Jack menolak patuh kepada geng Baron, sehingga membuat Baron sangat murka. Baron langsung menyuruh gengnya untuk mematahkan tangan dan kaki Jack sebagai sebuah peringatan keras. Akan tetapi, inilah yang Jack perbuat. My name is... Baron dan gengnya lah yang babak belur dihajar oleh Jack. Atas perbuatannya itu, Jack pun langsung dihukum, yaitu dikurung di ruang isolasi. Di dalam ruang isolasi tersebut, terdapat sebuah layar monitor yang terhubung langsung dengan Ramon. Dari sini akhirnya terungkap bahwa Jack dan Ramon sudah saling mengenal satu sama lain. Selama aktif menjadi polisi, Jack selalu mengganggu bisnis haram Ramon, sehingga Ramon mengalami kerugian yang sangat besar. Ramon yang sangat murka, langsung menghabisi istri Jack sebagai sebuah peringatan keras agar Jack tidak lagi berani mengganggu bisnis haramnya. Namun hal tersebut justru membuat Jack semakin bersemangat memburu Ramon, bahkan sampai ke lubang cacing sekalipun. Ternyata balas dendamlah yang menjadi alasan utama Jack melakukan aksi perampokan tersebut
termasuk menghabisi seorang polisi korup, agar Jack bisa dimasukkan ke dalam penjara yang sama di mana Ramon mendekam. Supaya Jack bisa balas dendam dengan menghabisi Ramon dengan cara paling brutal dengan tangan Jack sendiri, sebagai bentuk balas dendam atas kematian istri Jack. Akan tetapi, Ramon sama sekali tidak gentar atas keberadaan Jack di penjara tersebut. Karena Ramon yakin Jack tidak akan dapat menghabisinya, mengingat Ramon dikawal ketat oleh pasukan polisi korup dan juga geng napi di penjara tersebut. Sebaliknya, Ramonlah yang akan berencana menghabisi Jack lebih dulu. I'm not here for your throne. Enemies think I am. What did you take from her? Like your wife, die as well. Di saat sedang tertidur lelap, 3 orang napi masuk ke dalam sel Jack, berupaya untuk menghabisinya. Akan tetapi, Jacklah yang pada akhirnya lebih dulu membantai mereka bertiga. Ternyata ketiga napi ini adalah utusan dari Ramon yang menginginkan kepala Jack. Pada adegan lain, kita diperkenalkan dengan Lisa, yang merupakan seorang jurnalis. Pagi itu Lisa menemukan sebuah tas, yang ternyata dikirim oleh Jack, atas bantuan dari teman Jack sendiri. Ternyata tas itu berisi berkas bukti bisnis barang haram Ramon, bersama sejumlah polisi korup, yang mereka kelola di dalam penjara tersebut. Diketahui kalau Lisa memang sedang dalam misi, mengungkap semua kejahatan Ramon. Kemudian, Lisa mencari tahu latar belakang Jack, orang yang mengirim tas itu kepadanya. Sampai pada akhirnya, Lisa mengetahui kalau Jack adalah seorang mantan polisi yang dipenjara akibat sebuah kasus perampokan. Who are you, Jack Stone? Kemudian, di keesokan harinya, Lisa menemui seorang jaksa yang diketahui bernama Jason, yaitu untuk membahas bukti bisnis barang haram yang dikelola oleh Ramon bersama sejumlah polisi korup di dalam penjara tersebut. Bukti kejahatan Ramon dan para polisi korup tersebut, Lisa dapat dari napi mantan polisi yang diketahui bernama Jack. Menanggapi itu, Jason lantas menyuruh Lisa untuk menemui Jack di penjara, guna menggali informasi lebih lanjut terkait kasus ini. Police corruption. If you have information, I can do to help. Will do. Singkat cerita, Lisa tiba di penjara dan bertemu langsung dengan Jack. Lisa mencoba mengorek informasi terkait situasi di dalam penjara tersebut. Akan tetapi, Jack tidak mau berbicara terlalu banyak. Karena berkas bukti yang ia kirim kepada Lisa, tentunya sudah cukup memadai untuk menjerat Ramon dan antek-antek polisi korupnya ke dalam penjara yang sesungguhnya. Bukannya penjara seperti di sini, yang memiliki fasilitas seperti hotel bintang 5. for Sinclair. Roadblock. Pada sore harinya, Jack dihampiri oleh Simon, yang merupakan seorang napi senior. Simon mengatakan kepada Jack, dirinya bersedia membantu, apabila suatu hari nanti, Jack membutuhkan bantuannya di penjara ini. Sepertinya Simon sudah tahu, tujuan utama Jack sengaja mendekam di penjara ini, yaitu untuk menghabisi Ramon, sebagai bentuk balas dendam. Namun sampai saat ini, Jack masih belum bisa menjangkau sel khusus Ramon, yang memiliki keamanan super canggih, dan pengawalan yang super ketat. You know where Balaam's cell is? Like your bracelet. She's gone now. Adegan film berpindah di dalam sel wanita. Terlihat 2 orang napi wanita, yang bernama Sarah dan Lucy, sedang terlibat baku hantam. Kemudian, para sipir datang, dan langsung membawa Lucy menghadap Ramon. Di dalam ruangan tersebut, ternyata sudah ada Baron dan gengnya. Ramon marah kepada geng Baron, yang malah mengedarkan barang haram, tanpa sepengetahuan dirinya. Akibat dari itu, Ramon langsung menghajar geng Baron. I would never disrespectful. Disrespectful. Ramon kembali menegaskan, apabila geng Baron kembali melakukan hal tersebut, Ramon tidak akan segan-segan menghabisi mereka, meskipun Baron adalah sepupunya sendiri. Ramon juga kesal kepada Lucy, yang telah berani menghajar kekasihnya, yaitu Sarah. Kemudian, Baron membuat sayembara dengan imbalan $100.000
yaitu bagi siapapun yang dapat menghabisi Jack. Sayembara ini tidak hanya berlaku bagi para napi saja, tapi juga berlaku untuk para sipir. Sayembara tersebut sampai ke telinga semua napi, termasuk si napi senior, yaitu Simon. Kemudian secara diam-diam, Simon memperingatkan Jack agar selalu berwaspada. Karena beberapa orang napi, termasuk para sipir penjara, menginginkan kepala Jack untuk diserahkan kepada Ramon demi imbalan $100.000. Tak lama setelah itu, sipir menyuruh para tahanan keluar dari ruangan tersebut, kecuali Jack. Kemudian, sipir membiarkan beberapa orang napi masuk ke dalam ruangan tersebut untuk segera menghabisi Jack. Simon yang kebetulan masih ada di ruangan tersebut, langsung memutar arah kamera CCTV. Karena ternyata, Simon berniat akan membantu Jack melawan para napi tersebut. Sehingga aksi baku hantam sengit tidak bisa lagi dihindari. Sampai pada akhirnya, Jack dengan dibantu oleh Simon, berhasil meratakan para napi tersebut. Berpindah ke Jason, yang ternyata adalah seorang jaksa korup yang menjadi antek-antek Ramon. Jason melapor kepada Ramon terkait bekas bukti kejahatan Ramon yang kini ada di tangan Lisa, yang merupakan seorang jurnalis. Jason mengatakan kalau berkas bukti tersebut dikirim oleh Jack. Mendengar hal itu, Ramon langsung menyuruh Baron untuk menyewa pembunuh bayaran dalam melenyapkan nyawa Lisa. Sedangkan Ramon sendiri akan berupaya menghabisi Jack di dalam penjara tersebut. Berpindah ke Jack yang sedang bekerja, yaitu mencuci seragam para napi. Tak lama kemudian, 3 orang sipir datang, berniat menghabisi Jack, sehingga baku hantam sengit pun terjadi. Meskipun sempat terluka, namun pada akhirnya, Jack berhasil meratakan mereka semua. Tak lama kemudian, datang lagi puluhan napi yang juga berniat menghabisi Jack demi imbalan $100.000 tersebut. Namun kali ini, Jack berhasil mengintimidasi mereka sampai membuat mereka panik dan ketakutan, sehingga aksi baku hantam sengit dapat dihindari. Once you divide it up, we'll take shards of your... Berpindah ke Simon yang tengah membersihkan sel wanita. Kemudian, Simon menunjukkan kode khusus kepada Lucy. Siapa sebenarnya Simon dan Lucy? Semuanya akan kita ketahui nanti. Setelah itu, Lucy kembali mencari gara-gara dengan Sarah, yaitu pacar Ramon. Namun dalam aksi baku hantam ini, Lucy sengaja membuat dirinya kalah, hingga babak belur. Kemudian Lucy pura-pura pingsan, agar dilarikan ke ruangan medis. Non-responsive. Setelah petugas medis meninggalkan ruangan, Lucy bergegas mengambil botol obat bius, lalu memasukkannya ke dalam ember pembersih yang dibawa oleh Simon. Setelah itu, Lucy mengambil kunci pintu ruang ventilasi yang sebelumnya sengaja Simon taruh ke dalam ember tersebut. Kemudian, Lucy menyusuri ruang ventilasi yang mengarahkannya ruangan monitor CCTV. Ruangan di mana para sipir bisa memantau semua pergerakan semua napi di dalam penjara tersebut. Setelah mengetahui letak ruangan monitor CCTV, Lucy bergegas kembali ke ruang medis. Di keesokan harinya, Lisa kembali menjenguk Jack di penjara. Lisa ingin tahu motif Jack melakukan perampokan dan menewaskan seorang polisi. Apakah semua itu berkaitan dengan Ramon? Tapi seperti biasa, Jack masih belum mau banyak bicara. Jack hanya mengatakan, tujuannya menghabisi polisi korup tersebut, motifnya adalah balas dendam. Kemudian di sore harinya, Jack lantas memaksa Simon memberitahu siapa ia sebenarnya. Jack sangat yakin kalau Simon bukanlah orang sembarangan. Karena kalau tidak, bagaimana mungkin Simon bisa tahu motif Jack masuk ke dalam penjara tersebut? Pada akhirnya Simon jujur bahwa sebenarnya Simon adalah agen FBI yang sudah 6 bulan menyamar sebagai napi di dalam penjara tersebut. Sedangkan si napi wanita yaitu Lucy adalah informan Simon. Tujuan Simon tak lain
adalah untuk mengungkap bisnis haram Ramon dan sejumlah polisi korup di penjara ini. Namun sampai saat ini, upaya Simon masih belum membuahkan hasil. Maka dari itulah, Simon membutuhkan bantuan Jack. Tak lama kemudian, geng Baron kembali menyerang Ramon, sehingga aksi baku hantam sengit kembali terjadi. Here they come. Akibat dari perkelahian ini, Jack kembali dihukum, dimasukkan ke dalam ruang isolasi. Sedangkan Simon, yang juga terlibat dalam perkelahian tersebut, dibawa menghadap si kepala sipir. Si kepala sipir kecewa kepada Simon, yang malah terlibat perkelahian dengan geng Baron. Padahal selama ini, Simon dianggap sebagai napi teladan, alias napi culun, yang tidak suka mencari masalah. Sekarang Simon malah terlibat masalah dengan geng mafia Ramon. Situasi sulit yang dihadapi oleh Simon, malah dimanfaatkan oleh si kepala sipir korup untuk memeras uang Simon. Si kepala sipir meminta Simon membayar uang keamanan kepadanya sebanyak $1.000 setiap 1 bulan sekali. Sehingga dengan begitu, barulah si kepala sipir mau menjamin keamanan Simon di penjara ini dari kebrutalan geng Baron. Tanpa si kepala sipir sadari, orang yang sedang ia peras adalah seorang agen FBI. Yang memang sedang mengumpulkan bukti terkait tindakan korupsi yang melibatkan sejumlah oknum polisi korup, termasuk si kepala sipir ini sendiri. Rounds up some cash for you. $10. Because you know how communication. My hand on the Bible. Pada sore harinya, Ramon keluar dari sel khususnya dengan dikawal pasukan polisi korup. Karena ternyata, Ramon dijenguk oleh putri sematawayangnya. Namun pertemuan ini malah berujung dengan pertengkaran. Karena si putri baru tahu, kalau ayahnya yaitu Ramon, adalah seorang ketua mafia, yang menjalankan bisnis barang haram, bersama sejumlah aparat korup. After paying, have you ever seen it? Mengetahui Ramon sedang keluar dari sel khususnya, Simon dan Lucy langsung bertindak, melanjutkan misi penyelidikan mereka. Termasuk membantu Jack, membalaskan dendamnya kepada Ramon. Kemudian, Lucy kembali berpura-pura pingsan, agar segera dibawa ke ruangan medis. Simon berhasil melumpuhkan 2 orang sipir, yang sedang membawa Lucy ke ruang medis. Setelah itu, Simon menyuruh Lucy, mencurahkan cairan obat bius, ke dalam ruang monitor CCTV, untuk melumpuhkan 2 orang petugas sipir, yang berjaga di sana. Setelah kedua sipir itu sudah tidak lagi sadarkan diri, Simon langsung masuk ke ruang monitor CCTV tersebut. Lalu Simon menyamar sebagai sipir pengawas CCTV. Kemudian, ia menugaskan seorang sipir untuk menghajar Jack di dalam ruang isolasi. Tetap Jack mampu dengan mudah menghajar si petugas sipir ini dan langsung keluar dari ruang isolasi tersebut. Kemudian, Simon memberitahu Jack perihal Ramon yang sedang dalam perjalanan menuju ke sel khususnya. Ramon mengatakan, ini saat yang tepat bagi Jack untuk balas dendam kepada Ramon. Kemudian, Jack memakai seragam petugas sipir dan langsung mencari sel Ramon dengan dipandu oleh Simon dari ruang monitor CCTV. Namun sialnya, Jack malah kepergok si kepala sipir korup dan puluhan anak buah bersenjatanya. Hey Jack, we're running out of... No, I want to go home. Berada di dalam posisi terpojok, Jack lantas menyuruh Simon untuk membuka akses keluar masuk semua pintu sel di penjara tersebut. Sehingga dengan begitu, semua napi akan berhamburan keluar dan meningkatkan kerusuhan besar-besaran. Keadaan yang semakin memanas, dimanfaatkan oleh Jack untuk menemukan sel Ramon. Menyadari akan hal tersebut, si kepala sipir dan anak buahnya langsung mengambil senjata masing-masing untuk menghabisi Jack. Sementara sebagian napi juga berusaha menghabisi Jack demi imbalan $100.000 tersebut. Akan tetapi, hanya dengan seorang diri, Jack mampu meratakan puluhan napi tersebut.
Bukan hanya puluhan napi saja, Jack juga mampu meratakan para petugas sipir bersenjata yang berusaha menghalanginya menemukan sel Ramon. Sedangkan Lucy sendiri kembali berduel dengan Sarah. Sampai pada akhirnya, Lucy berhasil menghabisi pacar Ramon itu. Sedangkan Simon tak sengaja berpapasan dengan si kepala sipir korup dan puluhan anak buahnya. Simon yang sudah terlanjur murka dengan sejumlah aparat korup ini, ia pun langsung membantai mereka semua, berikut dengan si kepala sipir korup ini. I do remember. Pada adegan lain, si jurnalis yaitu Lisa, diserang oleh seorang pembunuh bayaran yang diutus si jaksa korup, yaitu Jason. Miss Sinclair. Akan tetapi, Lisa berhasil ditolong tepat waktu oleh seorang agen FBI yang diutus oleh Simon. Berpindah ke Jack, yang tengah bergelut dengan geng Baron. Bahkan, Baron sempat berhasil menusuk Jack. Akan tetapi, pada akhirnya, Jack berhasil menghabisi Baron. Dengan sisa tenaga yang ada, Jack sampai ke dalam sel Baron dan berduel dengan bos mafia tersebut. Jack yang lelah dan terluka berhasil ditumbangkan oleh Ramon. Tapi dengan tekad yang kuat untuk balas dendam, Jack berusaha bangkit, sehingga pada akhirnya, Jack berhasil menghabisi Ramon. Sementara Jason dan sejumlah petinggi aparat korup lainnya berhasil diamankan oleh FBI. Karena mereka telah terbukti terlibat dalam berbagai tindak kejahatan, mulai dari korupsi, bisnis barang haram, hingga kasus pembunuhan. Sementara Jack sendiri tetap akan diadili sesuai hukum yang berlaku. Karena Jack sudah banyak membantu dirinya, Simon pun berjanji akan membantu Jack keluar dari penjara secepat mungkin. Namun Jack tidak peduli di penjara, karena semua dendamnya sudah terbalaskan. Kemudian, film pun selesai. My friend.